Halo guys, saya Drianisha. Saya membuat video ini karena ingin menceritakan sebuah penyesalan yang selalu saya lakukan. Dan pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang waktu dan penyesalan. Yang dua kata ini selalu pasti setiap orang pernah mengalaminya. Penyesalan selalu berkaitan dengan waktu, dan waktu selalu mendominasi terhadap sebuah penyesalan. Dan karena penyesalan ada, maka setiap orang yang ingin mengulang sebuah waktu untuk memperbaiki satu hal. Dan sama seperti saya, saya selalu memiliki hal-hal yang ingin saya ubah, tapi sayangnya waktu tidak pernah ingin membantu saya untuk mengubah semuanya. Jika diberi kesempatan untuk memutarbalikkan waktu, ya banyak hal yang ingin saya ubah. Dan ya, saya ingin menceritakan beberapa hal yang mulai dari penyesalan saya yang kecil sampai penyesalan saya yang berujung pada penyesalan yang masih saya pikirkan sampai sekarang. Gelap. Halo semuanya, saya Drianisha. Dan ya, saya adalah seorang anak pertama dari 5 bersaudara. Dan adik saya ada 2 orang yang SD, kelas 4 SD saat ini, dan yang satunya lagi saat ini sudah lulus SMK dan bekerja. Dan yang satunya ketika saya SMK kelas 3 SMK, dan saat itu sedang ada rapat OSIS di mana ada MPLS, di mana siswa baru dari SMK Negeri 2 Makassar ya baru pertama kali dan ingin melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan saya menjadi seorang ketua panitia di saat itu dan membantu mereka memperkenalkan sekolah di lingkungan SMK Negeri 2 Makassar, ya ada penukaran baju, keliling sekolah dan hal sebagainya. Dan ketika menjadi seorang ketua panitia, saya saat itu sedang mengatur bagaimana proses ini bisa berjalan, MPLS berjalan dengan lancar, dan sebuah telepon masuk di HP saya. Itu dari tante saya, bukan dari siapa-siapa, dan tante saya mengatakan bahwa ya ibunda saya masuk ke rumah sakit dan saat itu dihamil. Jadi saya mengira bahwa bunda saya mungkin melahirkan, tapi yang ada ternyata ya teman-teman, adik saya keguguran dan meninggal dalam kandungan. Dan itu suatu hal yang saat itu saya benar-benar ada di posisi tersulit. Karena kenapa? Saya saat itu sedang menjadi ketua panitia kegiatan yang menurutku itu lumayan penting, tapi di sisi lain orang tua saya sedang masuk rumah sakit dan adik saya meninggal dalam kandungan. Dan itu pertama kali saya menangis selama saya bersekolah, karena ya sebagai laki-laki saya selalu ingin mencoba dari mulai SMP, SMK, dan sampai saat ini saya ingin menjadi orang yang humoris. Dan apapun masalahnya, saya ingin mencoba untuk membawa menjadi sebuah hal yang santai. Tapi ketika adik saya meninggal, itu pertama kalinya saya menangis sejadi-jadinya. Dan saya tidak menyangka bahwa ditinggalkan oleh seseorang sebegitu sakitnya. Dan sampai sekarang saya heran, apakah sebuah rasa sakit karena kehilangan seseorang akan ada gantinya di masa depan nanti. Saya selalu mencoba mencarinya. Apakah kepergian adik saya adalah sebuah pertanda karena perbuatan saya atau hal sebagainya, dan seseorang yang ditinggalkan oleh orang yang dia sayangi dan dia cintai. Nah, di situ pikiran saya menjadi kemana-mana. Saya menduga inilah itulah, saya menduga bahwa ini sebuah karma,
ataupun ada penyesalan-penyesalan atau perbuatan yang saya lakukan sebelumnya yang membuat hal ini bisa terjadi. Karena ditinggalkan oleh seseorang yang begitu kita sayangi, dan sayangnya waktu sekali lagi tidak pernah mengizinkan saya untuk memutarbalikkan. Karena ketika saya sangat ingin meninggalkan sebuah kepanitiaan saya dan berada di sisi kedua orang tua saya, menjaga orang tua saya, dan saya ingin adik saya hidup, tapi semuanya tidak bisa terjadi. Waktu sangat jahat. Waktu adalah sosok antagonis dalam hidup saya yang ketika saya membuat suatu kesalahan, waktu tidak pernah memberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Dan bahkan waktu tidak memberikan manusia sebuah cara untuk mengubah penyesalannya agar penyesalan itu tidak menyiksa. Ya, sampai saat ini saya masih merasakan sakit karena akibat penyesalan yang tidak dapat saya ulang kembali penyesalan yang saya lakukan. Karena ketika ibunda saya sedang mengandung adik saya lagi fokus-fokusnya berada di OSIS SMK Negeri 2 Makassar, dan di situ saya benar-benar fokus sampai saya kadang tidak terlalu mempedulikan soal adik saya dan ibunda saya yang sedang mengandung, dan itu hal yang menurut saya memberatkan. Dan jika diberikan kesempatan sekali lagi untuk mengubah sesuatu hal, saya ingin selalu berada di dekat ibunda saya dan menjaga kandungan adik saya yang ada di dalam kandungan dengan sepenuh hati, agar di video saat ini saya dengan adik-adik saya bisa berkumpul dan membuat video yang lebih bahagia. Mungkin itu saya yang bisa saya sharing kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.